172 triliun ini bertambah hanya karena 300 miliar ini. Rasio yang cukup bagus. Bisnis mana yang modalnya 300 miliar, hasilnya 172 triliun. Even orang nomor 1 yang ada di Indonesia aja memiliki keterbatasan. Kalau misalnya dia nggak menguasai supply, akan cukup mengerikan ketika beliau yang goreng harganya. Dari Saratoga Group, dia gemuk di sektor energi dan basic materials, infrastructure sedikit, finance itu sedikit. Kayak gitu. Terus misalnya kita mau ngelihat Sinarmas Group, based on LQ45 misalnya, dia akan kasih notes mana yang udah balance, mana yang terlalu besar. Misalnya contoh ini yang terlalu besar, consumer cyclical LPPF. Halo, selamat datang di YouTube channel dari CTS. Perkenalkan, saya Gabe, saya tim research dan analis dari Creative Trading System. Di video ini saya akan membahas tentang satu saham yang cukup banyak dibahas di channel Telegram kami. Karena memang saham ini pergerakannya beberapa waktu terakhir bisa dibilang cukup fenomenal. Saham ini sempat menyusul BRI di posisi kedua top market cap. Walaupun itu cuma sebentar ya. Kedua terus habis itu kembali lagi ke posisi ketiga. Tapi di balik itu saham ini berhasil mengantarkan konglomerat yang memegang saham ini dalam porsi besar menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi kenapa saya membahas topik ini? Mungkin triggernya yang pertama itu karena ada satu komentar dari netizen kepada menterinya Pak Jokowi. Netizen tersebut nanya 10 triliun itu nabungnya dari kapan? Uang 10 T itu nabungnya dari TK apa gimana ya Pak? Jadi 10 triliun itu nabungnya dari TK atau gimana? Jadi di level tertentu sebenarnya nilai kekayaan itu tidak lagi dihitung dari cash flow-nya. Jadi seberapa besar penghasilannya ditabung dan akhirnya kekumpul lama-lama menjadi 10 triliun. Most of the time case-nya karena peningkatan nilai dari asetnya. Dan aset apa yang paling gampang dilihat bergerak naik dan turunnya? Ya aset surat berharga, specifically saham. Kayak gitu. Saya nggak mau membahas tentang saham milik menteri tersebut karena mungkin akan banyak konflik of interest-nya menjelang pemilu juga. Jadi saya nggak akan membahas tentang saham tersebut. Yang saya mau bahas adalah saham milik orang nomor 1 di Indonesia ini. Desember lalu sebenarnya saham ini melakukan aksi korporasi untuk stock split. Jadi sempat menyandang saham dengan nilai satuan tertinggi, nilai satuan loh ya, bukan market cap. Jadi nilai satuannya udah tertinggi lalu di stock split. Praduga saya, asumsi awal saya, setelah ini saham digoreng setinggi-tingginya di stock split, habis itu saham ini akan didistribusikan ke retail dan lama-kelamaan harga sahamnya akan turun, akan jatuh. Itu asumsi awal saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya ngelihat waktu sebelum stock split memang konglomerat yang megang saham ini dalam jumlah besar itu udah melakukan distribusi, udah jualan, udah melakukan net sell banyak banget. Tapi setelah di stock split, di sini harga sahamnya naik, terus terkoreksi. Saya pikir ini mungkin awalnya. Setelah terkoreksi, ternyata pergerakan dari beliau itu cukup di luar dugaan. Ternyata konglomerat yang ada di balik saham ini justru kembali membeli sahamnya. Beliau ini menggunakan broker ZP, di sini juga kelihatan transaksinya menggunakan broker ZP, itu mencicil saham ini. Beliau mencicil saham ini dan akhirnya sahamnya naik. That's why pandangan saya, praduga saya di situ mulai saya geser, saya coba tesis yang lain. Akhirnya coba saya menghitung-hitung seberapa signifikan sih sebenarnya nilai transaksi yang beliau lakukan di saham ini. Jadi ketika saya coba menghitung-hitung nilai transaksinya sebesar ini dan partisipasi dari big playernya, di mana satu-satunya big player yang saya hitung waktu itu adalah porsi dari konglomerat ini
Itu partisipasinya seperti ini. 13% di bulan Juni, 16%, 12%, 8%, 30% di bulan Oktober, 16%. Bisa dibilang cukup banyak porsi yang ditransaksikan oleh satu orang ini doang. Jadi bisa dikatakan orang yang mengatur pergerakan harga saham ini, ya dia partisipasinya cukup besar untuk dilakukan oleh satu orang. Bahkan sempat di satu bulan dia partisipasi dari beliau itu mencapai 30%. Total pembelian beliau itu mencapai 30% dari total transaksinya. Setelah harga sahamnya naik, saya mulai coba lihat lagi, saya mulai bidik-bidik lagi, ngelihat lagi. Ketika harga sahamnya turun, saya ngelihat ternyata orang yang sama masih melakukan pembelian. Dan beliau membeli menggunakan satu broker yang sama juga, yaitu ZP. Kayak gitu, sehingga pergerakannya bisa dibilang ya lebih mudah lah untuk diikuti. Kayak gitu. Dan baru-baru ini akhirnya harga sahamnya digerakkan kembali. Jadi beberapa waktu terakhir setelah harganya turun cukup lama, dia sideways atau turun cukup lama, akhirnya konglomerat ini kembali menggerakkan harga saham Bian. Nilai transaksinya untuk membuat harga saham Bian naik 11% itu 18,7. Tapi dari penutupan ini dari transaksi ini dengan modal 18,7 miliar ini, hartanya melonjak 45 triliun. Kayak gitu. Ini hitung-hitungan kasar waktu itu sempat kami broadcast seperti ini. Itu hitung-hitungan kasarnya. Jadi ini kalau misalnya kita menghitung dari setelah saham Bian di stock split, ini rincian dari perubahan sahamnya dan total pertumbuhan hartanya. Total penambahan sahamnya yang beliau lakukan, yang Bapak Low Tuk Wong ini lakukan, beliau membeli dari periode 12 Desember itu 151.414 lot. Dan kalau misalnya kita lihat average price-nya itu 19.888. Oke, dari sini kita bisa dapat asumsi modal pembelian sahamnya itu sekitar 300 miliar. Ini modalnya, pembelian sahamnya. Lalu berapa besar pertumbuhan hartanya? Itu di periode start itu setelah saham Bian di stock split, asumsi yang pertamanya saya pikir itu saham ini akan turun. Total sahamnya segini dan average harganya waktu itu masih ada di 13.000. Jadi total kekayaan beliau dari saham ini doang itu pertamanya di 12 Desember itu 264 triliun. Di periode penutupan kemarin di tanggal 28 April itu ketika harganya ditutup di 21.500, harta beliau itu di 437 triliun. Berarti total penambahan kekayaannya 172 triliun. 172 triliun ini bertambah hanya karena 300 miliar ini. Kayak gitu. Rasio yang cukup bagus. Bisnis mana yang modalnya 300 miliar, hasilnya 172 triliun. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah apakah strategi ini dilakukan beliau di semua saham milik beliau? Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini, ini satu fitur baru dari Tools 20 Coin Portfolio Management. Di sini kita bisa melihat dari satu grup konglomerasi pembobotan mereka seperti apa, secara sektoral mereka seperti apa bobotnya. Misalnya Saratoga Group, di sini energy, basic materials, infrastructures, finance, ini saham-sahamnya bobotnya seperti apa. Terus misalnya kita mau ngelihat Salim Group, consumer non cyclical ya, karena memang di Salim Group ini mostly consumer non cyclical saham-sahamnya. Terus kita misalnya mau ngelihat yang Low Tuk Wong, ini sahamnya ada Bian, Fox dan Mio. Jadi mungkin yang jadi pembedanya di sini, kalau misalnya di saham Bian beliau ini menguasai porsi mayoritas. Tapi kalau misalnya kita ngelihat di MYOH gimana? Dia di sini
memang punya porsi yang cukup besar, 14%. Tapi ada investor lain yang punya lebih besar daripada beliau. Terus kita ngelihat lagi di VOKS. VOKS. Ada DBS Vickers, ini perusahaan dari Hong Kong. Lalu ada SWCC, Show Cable System Co. Itu menguasai 10%. DBS Vickers ini menguasai 30,3%. Sedangkan beliau hanya menguasai 8%. Di sini dia nggak banyak transaksi. Bukan nggak banyak transaksi. Nggak ada satupun transaksi yang tercatat yang beliau lakukan. Jadi mungkin satu poin yang mau saya tekankan di sini adalah strategi seperti ini, strategi di mana beliau bisa dengan uang 300 miliar mendapatkan penambahan kekayaan 172 triliun, ini nggak di semua saham bisa beliau lakukan. Even orang nomor 1 yang ada di Indonesia aja memiliki keterbatasan. Kalau misalnya dia nggak menguasai supply, akan cukup mengerikan ketika beliau yang goreng harganya. Karena bisa jadi investor-investor yang lain lah yang menikmati hasil gorengannya beliau. Kayak gitu, mungkin DBS Vickers ini atau SWCC ini atau mungkin International Corporation ini. Kayak gitu. That's why strategi ini nggak bisa dilakukan di semua saham. That's why kalau misalnya kita tidak menguasai supply dan kontribusi dari transaksi kita juga tidak besar untuk menggerakkan harga dari satu saham, kita perlu menempatkan diri kita sama seperti price taker lainnya. Ketika kita masuk ke satu saham, kita berdoa supaya harga sahamnya naik, bukan kita yang buat saham ini naik. Kayak gitu. Dan di bursa kita banyak kok pemain-pemain yang mungkin duitnya triliunan tapi posisinya masih sama seperti kita sebagai price taker. Siapa mereka? Salah satu contohnya adalah para fund manager. Fund manager yang mengeluarkan reksadana, mereka ngelola duit triliunan juga. Besar juga. Tapi ketika mereka ngelola duit aset sampai triliunan seperti ini, mereka nggak sembarangan HK buang kiri di satu saham. Mereka tetap mengkomposisikan dan menempatkan diri mereka sebagai seorang price taker. Kalau misal kita ngelihat dari Schroder Dana Prestasi Plus, itu sahamnya ada BRI, BCA Telkom, Mandiri, BNI. Batavia Dana Saham, sahamnya itu juga. Manulife Dana kelas saham A, sahamnya itu juga. Manulife saham andalan, sahamnya itu juga. Jadi nggak banyak yang berubah di sini sahamnya. Pun kalau misalnya mereka punya preferensi ke satu sektor atau ke satu saham, saham-saham ini tetap mereka pegang supaya kinerja mereka tetap mengcapture indeks yang menjadi benchmarknya mereka. Dan untuk itulah tools 20 Coin Portfolio Management terus kami kembangkan. Dan ada 2 fitur baru di sini yang mau saya coba jelaskan. Jadi fitur yang pertama itu adalah group review. Group review ini tujuannya dibuat supaya membantu kita menyesuaikan kondisi portofolio kita dengan indeks-indeks yang banyak dijadikan benchmark oleh para fund manager. Jadi misalnya contoh kita mau mengcapture pergerakan dari LQ45. Ini kita bisa lihat di sini sahamnya. Kita bisa ngelihat sektor apa aja dan bobotnya. Dan kalau misalnya kita mau membandingkan kinerja saham kita dengan indeks ini, ya kita tinggal menyesuaikan aja. Kita tinggal buat indeks kita, portofolio kita semakin lama komposisinya semakin mirip dengan indeks yang kita jadikan acuan kita. Misalnya di sini finance 41%, basic materials ada berapa, infrastructure, consumer non cyclical, energy. Sedangkan yang di portofolio kita misalnya seperti ini. Ini cash di portofolio saya masih 26%. Finance-nya 30%, consumer cyclicalnya, energinya berapa persen, consumer non cyclicalnya berapa persen, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi fitur ini untuk membantu kita supaya semakin serupa kinerjanya. Misalnya kalau kita bullish di basic materials, atau misalnya kita punya satu saham yang kita suka banget, misalnya MDKA, basic materials yang kita suka banget, kita tambahin aja, kita gemukin aja porsinya di sini. Itulah yang dimaksud dengan benchmarking. Kita membuat portofolio kita
serupa dengan indeks yang kita jadikan acuan untuk kita. Jadi ya hopefully dengan satu fitur ini, group review ini membantu kita menyusun portofolio supaya nggak terlalu berbeda kinerjanya dengan indeks. Dan kalaupun kita mau bullish di satu sektor atau di satu saham, kita tinggal tambahin sedikit demi sedikit porsinya. Kayak gitu. Jadi misalnya di sini finance 45%, finance di portofolio saya juga porsinya cukup besar kok. Ini porsi terbesarnya juga tetap finance kok. Di fitur ini juga selain untuk indeks, kita bisa ngelihat juga kalau misalnya konglomerasi tertentu. Misalnya yang tadi kita bahas, konglomerat yang kita bahas, itu punya saham apa aja di bursa. Di sektor ini sahamnya Bian, Fox, MYOH, Energi 99%. Terus misalnya kita mau ngelihat dari Saratoga Group, dia gemuk di sektor energi dan basic materials, infrastructure sedikit, finance itu sedikit. Kayak gitu. Terus misalnya kita mau ngelihat Sinarmas Group. Sinarmas Group hampir semuanya finance. Terus misalnya kita mau ngelihat di misalnya Salim Group, consumer non cyclical gemuk. Kayak gitu. Ini kondisi di portofolio kita. Itu fitur yang pertama. Lalu fitur yang kedua adalah weight control. Jadi ini fitur untuk membantu kita menyesuaikan per saham. Kalau misalnya ini tadi per sektor, weight control ini per saham. Jadi kalau misalnya kita ngelihat di sini sahamnya apa aja, ini rinciannya, kita beli di mana, target price kita berapa. Ini based on sektor, ini bobot di portofolio kita, bobot di indeks yang kita pilih. Misalnya kita mau pilih based on LQ45 misalnya, dia akan kasih notes mana yang udah balance, mana yang terlalu besar. Misalnya contoh ini yang terlalu besar, consumer cyclical LPPF. Ini terlalu besar nilainya karena misalnya udah profit nih, udah bagus profitnya. Bisa kita profit taking atau misalnya kita bisa kurangin porsinya, kita nikmatin profitnya, kita kurangin porsinya. Energi juga, ini bobotnya terhadap indeks itu cuma 0,47, tapi karena pertumbuhan nilainya akhirnya bobotnya sekarang di portofolio itu 16%. Fitur ini sebenarnya tujuannya untuk membantu kita menambahkan yang kurang dan mengurangkan yang kelebihan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibilang di sini too big, ya bolehlah kita profit taking sedikit-sedikit supaya kita dapat untungnya dari sini. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya ditanya apakah kita bisa melakukan strategi yang dilakukan oleh Bapak Lo Tuk Wong, menurut saya selama kita belum menguasai supply dan transaksi kita belum berkontribusi cukup signifikan dibanding total transaksi di saham tersebut, menurut saya tempatkanlah diri kita sebagai seorang price taker. Bahkan untuk orang nomor 1 di Indonesia aja, beliau nggak melakukan itu ke semua saham yang beliau miliki. Beliau hanya melakukan tersebut di saham yang memang beliau kuasai supply-nya. Perlu kita pastikan adalah di tempat-tempat yang bagus, kita udah titip sendal lah istilahnya. Kita udah tempatkan modal kita di situ. Kalau misalnya sektor ini terbang, kita bisa ikutan. Jadi itu aja. Hopefully ada 1-2 hal yang teman-teman bisa pelajari dari video ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Hopefully saya bisa secepatnya jawab pertanyaan dari teman-teman. Itu aja. Saya Joseph Gabetua pamit. Bye.